Hari ini saya akan menceritakan suami berubah menjadi tikus di tengah haji. Kisahnya membuat merinding. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Rusna dan Wiwin berdiri di antara ribuan jemaah haji yang memenuhi terminal keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana penuh dengan doa-doa yang dipanjatkan, suara tangis haru, dan ucapan selamat dari keluarga yang mengantar. Rusna menggenggam erat tangan Wiwin, sementara di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit ia ungkapkan. "Rus, ini saatnya kita menebus dosa-dosa kita," ujar Wiwin lembut, matanya berkaca-kaca. Rusna hanya mengangguk. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa cemas. Bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya. Bayangan wajah-wajah yang terluka, air mata yang ia sebabkan, dan keputusan-keputusan buruk yang ia buat. Ia berpikir, apakah Allah benar-benar akan menerima taubatnya? Setibanya di pesawat, Rusna duduk di samping Wiwin. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca doa perjalanan. Namun, suara-suara dari masa lalu mulai berdengung di telinganya. "Kamu tidak layak," suara itu berbisik. Rusna menutup matanya rapat-rapat, mencoba melawan. "Rus, kamu baik-baik saja?" tanya Wiwin, menepuk bahunya. "Ah, iya, aku baik-baik saja," jawab Rusna dengan senyum tipis. Namun, Wiwin tahu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di Tanah Suci. Saat pertama kali menginjakan kaki di kota suci Mekah, Wiwin tak kuasa menahan tangis. Ia merasa begitu dekat dengan Allah. Rusna, di sisi lain, merasakan campuran emosi yang rumit. Ia merasa tak layak berada di tempat suci ini. "Rus, ayo kita mulai ibadah kita dengan niat yang tulus," ajak Wiwin sambil tersenyum. Rusna mengangguk, tetapi pikirannya tetap berat. Ketika mereka memasuki Masjidil Haram untuk pertama kalinya, pandangan Rusna tertuju pada Ka'bah. Matanya berkaca-kaca. Ia berdoa dalam hati, berharap semua kesalahannya dapat terhapus. Namun, malam pertama di penginapan, Rusna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia bermimpi berada di tengah lautan tikus. Tikus-tikus itu mengerubunginya, mencakar kulitnya, dan membuatnya terbangun dengan teriakan. Wiwin terkejut. "Rus, ada apa?" tanyanya khawatir. "Tak apa, hanya mimpi buruk," jawab Rusna sambil menghapus keringat di dahinya. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Keesokan harinya, Rusna dan Wiwin memulai rangkaian ibadah mereka dengan penuh hikmat. Di antara ribuan jemaah yang mengelilingi Ka'bah, Rusna merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan seolah-olah seseorang terus mengawasinya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, namun tidak menemukan apapun selain wajah-wajah penuh kehusyukan. Saat melakukan tawaf, Wiwin menggenggam tangannya erat. "Rus, fokus ya. Kita niatkan semua ini hanya untuk Allah," bisiknya lembut. Rusna mengangguk, namun kegelisahan itu tetap ada. Dalam hatinya, ia mengingat dosa-dosa masa lalunya, perselingkuhan yang ia sembunyikan, janji-janji yang ia hianati, dan kezaliman yang ia lakukan terhadap orang-orang terdekatnya. Semua itu kembali menyeruak ke permukaan, membuat hatinya semakin berat. Malam itu, setelah menyelesaikan salat malam, Rusna kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan gelap. Di tengah ruangan, ada cermin besar. Ketika ia mendekat, bayangannya di cermin berubah. Wajahnya, yang semula manusia, perlahan berubah menjadi kepala tikus. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh keringat. Wiwin, yang tertidur di sampingnya, kembali terbangun. "Rus, ada apa lagi? Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya dengan nada cemas. Rusna menggeleng pelan, tidak ingin membuat istrinya khawatir. "Tidak apa-apa, hanya mimpi yang aneh," ujarnya singkat. Namun, pagi harinya, perasaan itu terus menghantui Rusna. Saat berada di depan cermin kecil di kamar hotel, ia memperhatikan wajahnya dengan saksama. Ia merasa ada yang berubah, meski hanya sedikit. Matanya tampak lebih tajam, seperti mata tikus. Ia mengusap wajahnya, berharap ini hanya hayalannya.
"Rus, ayo. Kita harus segera ke masjid," panggil Wiwin dari luar kamar. "Ya, sebentar," jawab Rusna sambil mencoba menguasai dirinya. Saat mereka berjalan menuju Masjidil Haram, Rusna merasa pandangan orang-orang tertuju padanya. Ia mendengar bisikan-bisikan samar, seolah-olah orang-orang di sekitarnya tahu tentang rahasia gelap yang selama ini ia simpan. Langkahnya terasa berat, namun ia tidak ingin membuat Wiwin curiga. Di tengah perjalanan, seorang pria tua berpakaian putih menghampiri Rusna. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya tampak tajam dan menembus. "Anakku, taubat adalah jalan yang mulia, tapi tidak semua dosa bisa dihapus begitu saja tanpa pengakuan dan penyesalan sejati," katanya tanpa basa-basi. Rusna tertegun. "Apa maksud Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu hanya tersenyum samar dan melangkah pergi, meninggalkan Rusna dalam kebingungan. Hari ketiga di Tanah Suci, Rusna mulai merasakan perubahan yang semakin nyata. Saat ia membasuh wajah di kamar mandi hotel, bulu-bulu halus mulai tumbuh di sekitar pipinya. Ia mencoba mencabutnya, namun bulu itu tumbuh kembali dengan cepat, lebih tebal dan kasar. "Astagfirullah," bisiknya dengan suara gemetar. Ia segera memakai kain ihram, menyembunyikan wajahnya sebisa mungkin. Ketika keluar kamar, Wiwin sudah menunggunya di lobi. "Kamu kenapa lama sekali?" tanya Wiwin dengan nada lembut, namun penuh penasaran. Rusna menggeleng cepat. "Hanya merasa sedikit tidak enak badan," jawabnya. Wiwin mengamati suaminya dengan saksama, tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka berdua berjalan menuju Masjidil Haram untuk melanjutkan ibadah mereka. Namun, kali ini, langkah Rusna terasa semakin berat. Di tengah kerumunan jemaah yang sedang tawaf, Rusna kembali merasa seperti sedang diawasi. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, suara mencicit, seperti tikus. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, dan mengatur napas. Tapi suara itu justru semakin keras, menggema dalam pikirannya. "Rus, kamu kenapa berhenti?" tanya Wiwin sambil menarik lengannya. "Maaf, aku hanya sedikit pusing," jawab Rusna singkat. Ia kembali melangkah, namun suara mencicit itu tidak hilang. Bahkan, ia merasa bau anyir tikus mulai tercium di sekitar tubuhnya. Ketika malam tiba, Rusna tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, memandang keluar jendela kamar hotel. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaan bersalah. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi padanya. Apakah ini hukuman dari Allah? Pikirnya sambil menggenggam kain ihram yang menutupi tubuhnya. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk salat malam. Di tengah sujudnya yang panjang, ia menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, ampuni aku. Aku tahu aku telah banyak berdosa. Tapi, apakah ini caramu menunjukkan kebesaran MU?" lirihnya dalam doa. Namun, setelah salat, ia kembali menatap cermin di kamar mandi. Kali ini, perubahan itu tidak bisa disangkal. Hidungnya mulai memendek, berubah seperti moncong tikus. Giginya juga mulai memanjang dan terlihat tajam. Rusna tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, pintu kamar mandi diketuk. "Rus, kamu di dalam?" Lama sekali, suara Wiwin terdengar dari luar. Rusna berusaha menenangkan diri. "Iya, aku keluar sekarang," jawabnya dengan suara serak. Ia membasuh wajahnya dengan air sebanyak mungkin, berharap perubahan itu hilang. Namun, saat ia kembali bercermin, wajah tikus itu masih ada di sana. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Rusna. Perubahan fisiknya semakin jelas. Bulu halus mulai tumbuh di lehernya, dan giginya terasa semakin panjang. Ia berusaha keras menyembunyikan semua itu dari Wiwin, namun rasa takut dan malu membuatnya semakin terpuruk. Di Masjidil Haram, saat mereka tengah menunaikan salat berjemaah, Rusna tiba-tiba merasa tubuhnya panas. Keringat mengucur deras, dan ia merasa ribuan mata tertuju kepadanya. Padahal, semua orang tengah larut dalam ibadah. Ia berusaha tetap tenang, namun pandangan matanya mulai kabur. Ketika salat selesai, Wiwin memerhatikan wajah Rusna yang semakin pucat. "Rus, kamu sakit? Wajahmu tampak berbeda," tanya Wiwin dengan nada khawatir. "Tak apa, aku hanya lelah,"
Jawab Rusna singkat sambil menghindari tatapan istrinya. Namun, Wiwin tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Wiwin memutuskan untuk berbicara dengan Rusna. "Rus, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Tolong, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," pintanya dengan lembut. Rusna terdiam cukup lama. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Akhirnya, ia membuka mulut, mengungkap rahasia yang selama ini ia pendam. "Wiwin, aku bukan suami yang baik. Aku telah banyak berbuat salah padamu dan orang lain. Aku pernah berselingkuh, menipu teman-teman, bahkan mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi. Semua itu aku lakukan tanpa berpikir tentang akibatnya," ucap Rusna dengan suara bergetar. Wiwin tertegun, matanya membelalak. Ia tidak pernah menyangka suaminya yang tampak santun menyimpan rahasia kelam seperti itu. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" tanyanya dengan nada kecewa. "Aku takut. Aku malu. Tapi sekarang aku yakin, ini semua adalah hukuman dari Allah. Perubahan yang terjadi padaku, ini lebih dari sekadar mimpi buruk," lanjut Rusna, menunjukkan wajahnya yang mulai berubah. Wiwin terkejut melihat perubahan itu. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan rasa takut. Namun, ia juga merasa iba. "Rus, ini ujian untukmu. Kita harus menghadapi ini bersama. Aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi," ujarnya sambil menenangkan Rusna. Malam itu, Wiwin mengajak Rusna untuk memperbanyak doa dan memohon ampunan kepada Allah. Mereka saling menggenggam tangan, menangis dalam keheningan. Namun, dalam hati, Rusna tahu bahwa penyesalan saja mungkin tidak cukup. Ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Pagi harinya, Rusna dan Wiwin berangkat lebih awal ke Masjidil Haram. Rusna mencoba melupakan apa yang terjadi dan fokus pada ibadah. Namun, tubuhnya terasa semakin aneh. Ia mulai merasakan geli di kulitnya, seperti sesuatu merayap di bawah permukaannya. Di tengah perjalanan menuju masjid, seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan. Ia tampak lusuh, dengan tangan terulur meminta sedekah. Wiwin berhenti dan merogoh kantongnya untuk memberi sedikit uang. Namun, Rusna hanya menatap pengemis itu dengan dingin, lalu berjalan melewatinya. "Rus, kenapa kamu tidak memberi sesuatu?" tanya Wiwin dengan nada kecewa. Rusna menggeleng. "Tidak semua orang jujur, Wiwin. Aku tidak mau uangku dipakai untuk hal-hal buruk," jawabnya singkat. Wiwin terdiam, namun raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Mereka melanjutkan perjalanan ke masjid. Di tengah kerumunan jemaah, Rusna kembali merasakan pandangan tajam yang terus mengikutinya. Kali ini, ia yakin ada seseorang yang mengawasinya. Setelah menyelesaikan salat, Rusna berjalan menuju tempat wudhu. Namun, di sana ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Bayangannya di permukaan air bukan lagi manusia. Wajah tikus itu kini terlihat jelas, dengan gigi panjang dan bulu yang lebat. Ia mundur beberapa langkah, merasa panik. "Rus, kamu kenapa?" tanya Wiwin yang datang menghampiri. Rusna tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya. Aku butuh waktu sendiri," ujarnya sambil bergegas pergi. Wiwin berusaha mengejarnya, namun kerumunan jemaah membuatnya kehilangan jejak. Rusna berjalan tanpa arah, mencari tempat sepi untuk menenangkan pikirannya. Dalam perjalanan, ia bertemu lagi dengan pria tua yang pernah berbicara dengannya sebelumnya. "Kamu tidak bisa lari dari dirimu sendiri, anakku," kata pria itu. Rusna berhenti. "Apa maksud Anda? Siapa Anda sebenarnya?" tanyanya dengan nada penuh frustrasi. Pria itu tersenyum samar. "Aku hanyalah peringatan bagi mereka yang lupa. Ketahuilah, dosa yang kamu sembunyikan adalah beban yang harus kamu lepaskan. Pengampunan sejati membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menebusnya. Jika tidak, kamu hanya akan terus tenggelam dalam bayangan hitam dosa-dosamu sendiri." Rusna terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Kata-kata pria itu seperti menelanjangi hatinya yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Ia sadar bahwa hanya dengan menghadapi dosa-dosanya, ia bisa menemukan kedamaian. Setelah pertemuan dengan pria tua itu, Rusna kembali ke hotel dengan langkah gontai.
Wajahnya semakin menyerupai tikus, dan ia tak berani melihat Wiwin. Ketika masuk ke kamar, Wiwin langsung menghampirinya. "Rus, apa yang terjadi tadi? Aku khawatir sekali," ucap Wiwin dengan mata berkaca-kaca. Rusna memeluk istrinya dengan erat, seolah takut kehilangan. "Wiwin, aku harus melakukan sesuatu untuk menebus semua kesalahanku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus meminta maaf kepada mereka yang telah aku sakiti," ujarnya lirih. Wiwin mengangguk. "Aku akan mendukungmu, Rus. Kita bisa mulai sekarang. Kita hubungi mereka." Rusna mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi orang-orang yang dulu pernah ia rugikan. Ia memohon maaf dengan suara yang bergetar, mengakui semua kesalahannya. Beberapa menerima permintaan maafnya dengan tulus, namun ada yang masih marah dan menolak berbicara dengannya. "Aku sudah mencoba, Wiwin, tapi sepertinya ini tidak cukup," ucap Rusna dengan wajah sedih. "Masih ada rasa berat di hatiku. Seperti ada yang belum selesai." Wiwin menggenggam tangan Rusna. "Kita serahkan semua ini pada Allah. Jangan berhenti berusaha. Mungkin ada ujian lain yang harus kamu jalani." Hari itu, Rusna memutuskan untuk pergi lagi ke Masjidil Haram. Ia membawa Wiwin bersamanya, berharap menemukan kedamaian dalam ibadah. Di tengah kerumunan jemaah yang tawaf, Rusna tiba-tiba merasa tubuhnya lemah. Ia jatuh berlutut, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. "Rus, apa yang terjadi?" tanya Wiwin panik. "Aku merasa semakin berat, Wiwin. Seperti ada yang menahanku," jawabnya sambil menggenggam dada. Saat itu juga, pria tua yang sebelumnya ditemuinya kembali muncul di hadapan mereka. "Apakah kamu sudah siap untuk melepaskan segalanya, termasuk keangkuhanmu?" tanyanya dengan suara tegas. Rusna memandang pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku siap. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Pria tua itu mengangguk. "Pergilah ke tempat di mana kamu pertama kali memulai dosa-dosamu. Hanya di sana kamu bisa menemukan jawaban." Rusna tertegun. Ia tahu persis tempat yang dimaksud pria itu. "Wiwin, aku harus pergi ke sana," ujarnya. Wiwin menggelengkan kepala. "Sendiri? Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan ikut." Rusna tersenyum lemah. "Terima kasih, Wiwin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku senang kamu ada di sisiku." Mereka berdua meninggalkan Masjidil Haram dengan hati yang penuh pertanyaan. Perjalanan menuju tempat itu adalah langkah terakhir Rusna untuk menemukan jalan pengampunan. Dengan hati penuh kegelisahan, Rusna dan Wiwin berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh pria tua itu. Tempat tersebut adalah kampung halaman Rusna di Indonesia, lokasi di mana ia memulai semua dosa-dosanya bertahun-tahun yang lalu. Setelah kembali dari Tanah Suci, Rusna segera mengatur perjalanan ke desa tempat ia dulu tinggal. Wiwin tetap setia menemani, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Perubahan fisik Rusna kini semakin jelas. Wajahnya hampir sepenuhnya menyerupai tikus, dan ia berusaha menghindari bertemu banyak orang. Sesampainya di desa, Rusna menuju rumah seorang pria yang pernah ia tipu. Pak Karim, seorang petani tua yang dulu kehilangan tanahnya karena ulah Rusna. Dengan tubuh gemetar, Rusna mengetuk pintu. Pak Karim membuka, matanya membelalak melihat sosok di depannya. "Rusna, kamu?" tanya Pak Karim dengan nada tidak percaya. "Apa yang terjadi padamu?" Rusna menundukkan kepala. "Pak Karim, saya datang untuk meminta maaf. Saya telah melakukan banyak kesalahan pada Anda. Saya mengambil tanah Anda dengan cara yang tidak adil, dan itu adalah dosa besar. Saya mohon, maafkan saya." Pak Karim terdiam. Raut wajahnya mencerminkan campuran emosi, antara amarah dan keterkejutan. "Rusna, kamu tahu berapa banyak penderitaan yang saya alami karena ulahmu? Saya kehilangan segalanya," ucapnya dengan suara bergetar. Rusna jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Saya tahu, Pak. Itulah sebabnya saya datang ke sini. Saya ingin menebus kesalahan saya. Jika Bapak tidak memaafkan, saya akan menerima hukuman apapun." Wiwin yang berdiri di belakangnya ikut risak. "Pak Karim, tolong maafkan suami saya.
Dia benar-benar menyesal. Pak Karim menghela napas panjang. Ia memandang wajah Rusna yang kini penuh dengan penyesalan. Rusna, saya memaafkanmu. Tapi ingat, pengampunan sejati datang dari Allah. Jika kamu benar-benar ingin berubah, jalani hidupmu dengan jujur dan bantu mereka yang membutuhkan. Mendengar itu, Rusna merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum meninggalkan rumah Pak Karim. Namun, ia tahu masih ada banyak hal yang harus ia selesaikan. Ia pergi ke berbagai tempat, bertemu dengan orang-orang yang pernah ia sakiti, meminta maaf, dan berusaha menebus kesalahan. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, namun Rusna melakukannya dengan penuh kesungguhan. Hingga suatu malam, saat ia tengah berdoa dengan Wiwin di sisinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Rusna terasa ringan, dan rasa sakit yang selama ini ia rasakan mulai menghilang. Wiwin menatapnya dengan mata terbelalak. "Rus, wajahmu kembali," seru Wiwin. Rusna memegang wajahnya, merasakan kulitnya yang halus kembali. Ia menangis, sujud, mengucap syukur kepada Allah. Perubahan fisiknya kembali normal. Namun ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang kembali seperti semula. Ini adalah pelajaran tentang arti penyesalan, pengampunan, dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya penyesalan yang tulus, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan usaha untuk menebus dosa kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan 70. Kisah ini sepenuhnya fiktif dan dibuat seolah nyata, agar kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan tokoh dalam cerita ini. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga selesai. Jika Anda menyukai ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.